Pemirsa, Donald Trump tiba-tiba membatalkan membombardir Iran yang membuat sekutunya Zionis Israel terkejut. Apakah pembatalan tiba-tiba Trump bagian dari strategi AS dan Zionis untuk melawan Iran? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah dan kandidat doktor Universitas Internasional Al-Mustafa Iran Ismail Amin. Selamat malam Mas Ismail dan Pak Reza. Selamat malam, salam Indonesia. Ya, selamat sore. Baik, saya mulai dari Pak Reza. Iya, Pak Reza, mendadak Trump membatalkan serangan besar-besaran ke Iran, bahkan menyebut perang sudah berakhir. Apakah pernyataan Trump kali ini bisa dipercaya, Pak Reza? Saya tidak percaya, karena kalau saya mengikuti cara berpikir, perang yang paling tua itu dari Sun Tzu, dari China, dalam bukunya The Art of War. Maka yang Amerika Serikat dan Israel sedang jalankan saat ini adalah sebuah koalisi untuk memenangkan perjanjian atas Iran. Untuk itu diperlukan intelektual yang sangat tinggi, kelincahan mengubah arah perjanjian, tetap menggunakan muslihat dan tipu daya, dan sementara waktu tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Tapi dalam pelaksanaannya mereka siap menggunakan kekerasan. Ini persis seperti yang diancam bahwa kalau Iran tidak menyepakati harapan Amerika Serikat, maka serangan akan dilakukan, dan serangan itu sangat mematikan. Kalau saya baca pemikiran-pemikiran dari Amerika Serikat, itu tampaknya akan berwujud seperti carpet bombing seperti yang pernah dijalankannya di Irak dan juga di Afghanistan beberapa tahun silam, dan ini akan berdampak sangat merugikan Iran. Dan untuk itu Iran tampaknya juga akan berkata, kami sedang berunding, tapi pada saat yang sama senapan tetap kami kokang. Dan untuk itu Iran mengatakan peluru kendali balistik jarak pendek, tengah, dan jauh memang sudah diarahkan dan fokus pada target-target yang sudah ditetapkan. Jadi untuk itu Iran tidak pernah percaya pada Amerika Serikat, dan karena dalam bayangan pemerintah Iran dan juga dalam bayangan masyarakat Iran, Amerika Serikat itu adalah syaitanul akbar atau setan besar yang kalau bicara itu pasti bohong. Kalau berunding itu pasti akan ingkar, dan kalau nanti sudah ada persetujuan, mereka akan menggunting dalam lipatan. Bagi Iran, contoh sudah sangat banyak, mulai dari Joint Comprehensive Plan of Action, kemudian perang yang 3 minggu, dan terakhir serangan membabi buta yang membunuh Ayatollah pada tanggal 28 Februari silam. Jadi bagi Iran ini tidak berarti peredaan ketegangan, tidak. Mereka tetap siap untuk berunding dan juga siap untuk berperang lebih lanjut. Terima kasih. Tidak percaya dengan pernyataan Trump, bahkan Anda sebut ini merupakan upaya buying time dari Amerika Serikat. Tapi Trump mengklaim kesepakatan dengan Iran sudah terjadi, kemudian menyebut perang berakhir. Tapi di saat yang sama AS juga terus menambah kapal dan tetap memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz. Ini kan sikap yang kontradiktif ya Pak Reza. Apakah ini menguatkan ketidakpercayaan dan juga justru ini bagian dari strategi AS dan Zionis Israel? Tepat sekali. Sun Tzu menyebutnya ini adalah strategi memenangkan perang sebelum perang itu berlanjut, di mana energi Iran akan dikuras untuk membangun banyak strategi, kemudian memecah belah pemikir-pemikir Iran, memecah belah koordinasi antara Ayatollah dengan kementerian lembaga dan garda revolusi di bawahnya, dan untuk itu energi Iran akan sangat terkuras. Dan pada saat itu Amerika juga sangat percaya diri. Mereka mengatakan sudah menyiapkan suatu konsep dari Memorandum of Understanding. Mereka juga mengatakan sudah mendapat persetujuan dari pemimpin tertinggi Iran. Dan nanti penandatangannya sudah ada tempat dan jamnya. Kemudian Iran juga akan tunduk pada kondisi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, seperti tidak akan menggunakan senjata nuklir, kemudian tidak akan memperbanyak peluru kendali balistik. Kemudian Amerika Serikat sebagai balasannya akan membuka Selat Hormuz. Kemudian juga Amerika Serikat akan melepaskan blokadenya atas pelabuhan-pelabuhan Iran, dan juga diakhiri dengan ancaman jika MOU ini tidak disepakati, maka basis-basis militer Iran di Pulau Kar itu akan diledakkan. Tapi pada saat yang sama juga dikatakan kalau MOU ini disepakati, maka basis ekspor minyak Iran di Pulau Kar itu tidak akan diserang. Dan tentu saja perjanjian semacam ini sangat mendapat respon yang sangat membahagiakan dari Israel, terutama sekali karena adanya kata-kata kunci bahwa akan ada pengendalian nuklir yang sangat ketat oleh Amerika Serikat.
kemudian juga Israel juga cukup berbahagia karena mereka melihat bahwa pemboman selama ini sudah berhasil membuat Iran sangat serius masuk ke meja perundingan. Jadi bagaimanapun Iran senantiasa berpikir pelatuk sudah kami pegang baik-baik dan akan kami arahkan ke titik-titik yang tepat. Jadi sampai perjanjian itu disepakati, saya pikir kita hanya bisa berharap-harap bahwa akan ada penyelesaian yang membahagiakan bagi dunia. Demikian. Kita tanyakan respon terkini dari pemerintah Iran, Mas Ismail, bagaimana reaksi pemerintah Iran dan masyarakat Iran terhadap keputusan Trump membatalkan serangan? Apakah disambut sebagai peluang perdamaian atau justru dipandang dengan penuh kecurigaan atau ketidakpercayaan? Ya Mbak Eva, seperti kita ketahui bersama, Trump semalam membatalkan ancaman serangannya ke Iran. Alasan Trump membatalkan serangannya ke Iran semalam itu karena katanya pihak Iran telah menghubunginya langsung untuk jangan menyerang, dan Iran telah menyepakati semua item tuntutan Amerika Serikat pada Iran. Klaim yang segera dibantah oleh Iran. Iran menegaskan sejak awal dan sampai saat ini tidak ada jalur komunikasi langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Sebab selain memang tidak memiliki hubungan diplomatik, Iran memang menghindari kontak langsung dan hanya membuka jalur komunikasi dengan Amerika Serikat melalui mediasi pihak ketiga. Sikap politik ini diambil Iran sebagai respon atas sikap permusuhan Amerika Serikat sendiri terhadap Iran. Amerika Serikat selama puluhan tahun itu melancarkan intervensi, menerapkan sanksi, bahkan melakukan agresi atas Iran. Dan itu menurut Iran dipandang sebagai sikap permusuhan yang tidak boleh direspon dengan sikap manis. Iran sampai saat ini tegas dengan kebijakan dasarnya bahwa pintu diplomasi tetap terbuka dengan syarat bukan di bawah tekanan, bukan di bawah intervensi, apalagi ancaman. Sementara Amerika Serikat memaksakan arogansinya bahwa di meja perundingan apapun item tuntutan Amerika Serikat itu harus disepakati Iran tanpa syarat. Bagi Iran skema perundingan seperti ini itu tidak rasional dan melecehkan kedaulatan Iran. Sehingga Iran berprinsip jika Iran ditekan dalam negosiasi maka yang dipilih Iran adalah lebih baik ditekan melalui militer, dan Iran siap melayani itu. Di Iran sendiri atas pembatalan serangan ini reaksinya cenderung skeptis ya, karena tadi sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Reza, memang Iran punya pengalaman yang sangat buruk dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat terutama Donald Trump itu senantiasa membatalkan perjanjian, membatalkan kesepakatan, bahkan membatalkan semua yang telah disepakati bersama itu dengan seenaknya. Serangan pada 28 Februari lalu itu juga dilakukan di tengah perundingan dan negosiasi yang tengah berlangsung. Dan Iran tidak menyikapi pembatalan serangan ini itu dengan euforia dan menganggap ini adalah jalur perdamaian yang akan menuju kesepakatan yang akan segera diambil dalam waktu dekat ini. Karena Iran memang menganggap sejak awal tidak melihat ini sebagai sesuatu yang optimistik, tapi melihatnya secara rasional bahwa memang kesepakatan besar tidak akan bisa didapat dalam waktu yang singkat karena perbedaan yang sangat fundamental antara kedua negara ini, antara Iran dan Amerika Serikat. Namun kita bisa melihat semoga dalam waktu dekat ini Amerika Serikat mungkin bisa merubah atau bersikap lebih baik dibandingkan sebelumnya yang senantiasa membuat Iran tidak lagi percaya terhadap Amerika Serikat. Reaksi Iran skeptis ya, Mas Ismail. Langkah apa yang saat ini sedang disiapkan Iran secara rasional untuk menghadapi berbagai manuver Amerika Serikat terbaru? Jadi memang secara resmi Iran cenderung tidak menganggap bahwa pembatalan serangan ini sebagai kemenangan diplomatik, karena di kalangan analis Iran itu terdapat pandangan bahwa keputusan Trump ini menunjukkan bahwa Amerika itu memperhitungkan biaya perang yang akan mungkin sangat dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Jadi dari sudut pandang ini kemampuan Iran mempertahankan daya tangkal atau deterrence kemudian itu dianggap berperan dalam mencegah eskalasi. Iran senantiasa mengatakan bahwa siap dengan segala opsi, siap dengan segala skema, segala kemungkinan yang ada. Jika diajak berunding maka Iran tetap membuka meja perundingan, tapi sekali lagi dengan syarat tidak dibawa tekanan dan ancaman. Dan ketika kemudian Amerika Serikat mengambil opsi militer sebagaimana yang kemarin kemudian diambil dengan melakukan serangan mendadak di tengah perserangan antara jual beli serangan antara Iran dan Israel, lalu kemudian Amerika Serikat tiba-tiba datang ke tengah berusaha melerai, tapi kemudian malah melakukan serangan ke bagian selatan Iran yang membuat Iran semakin skeptis, semakin tidak percaya dengan Amerika Serikat dalam upaya perundingan ini. Iran semakin tidak percaya, sementara AS terus
menyampaikan pernyataan kontradiktif lewat Donald Trump yang mudah berubah-ubah. Apakah ini juga bisa dimaknai bentuk frustasi Trump karena kehilangan kendali atas Iran yang tidak mau tunduk pada keinginan AS dan sudah menipisnya logistik serta kekuatan militer dari Amerika Serikat? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ketua Keamanan Nasional Iran Ebrahim Azizi menyatakan klaim-klaim Trump terkait negosiasi dan pencapaian poin-poin kesepakatan hanyalah delusi dan sangat ngawur. Azizi menegaskan akan membalas lebih kuat setiap serangan AS ke Iran. ابتدای جنگ 12 روزه تا به امروز که ما قریب به 100 روز از جنگ رمضان رو سپری کردیم، همیشه در طول این مدت زیاده گویی و بیان موضوعاتی که برگرفته از توهمات و رویکردهای متزلزل اون هست رو زیاد به زبان آورده. اینجا ایران است، اینجا جبهه‌ای متحد با اندیشه‌ای محکم مبتنی بر اصول و آرمان‌های اسلام، همونطور که در جنگ رمضان یک پارچه ملت ما، نیروهای مسلح ما ایستادن دست به هر اقدام محاسبه نشده‌ای بزنه قطعاً پاسخی پشیمان کننده تر، دردناکتر و بدون شک قاطعانه تر رو دریافت. Kita lanjutkan, Mas Ismail dan Pak Reza. Tadi Iran menyampaikan bahwa klaim sepihak Trump disebut sebagai delusi. Kemudian ada pernyataan-pernyataan kontradiktif Trump yang mudah berubah-ubah. Apakah ini bisa dimaknai untuk frustasi Trump karena kehilangan kendali atas Iran? Pak Reza. Baik, saya pikir statement itu akurat adanya ya. Karena kalau saya perhatikan hari keramat Amerika Serikat ke depan itu adalah 4 Juli tahun 2026 yang peringatannya 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat ini sudah diperingati di banyak kedutaan besar Amerika Serikat di seluruh dunia. Dan 4 Juli ini ada tinggal 3 minggu lagi. Karena itu Trump sangat ngotot ingin memberikan kado terindah pada negaranya. Tapi selama proses itu Trump sadar bahwa kalau dia bisa mendapatkan kemenangan sekecil apapun, Iran bisa dipaksa setuju saja, sedikit saja soal nuklir, soal Hormuz, soal pengembangan rudal, maka Amerika Serikat itu akan dapat menaikkan reputasinya di dalam negeri, kemudian menguatkan kembali posisi Republik atas Demokrat, kemudian tidak goyah pada pemilu setelah bulan November mendatang, dan ujung-ujungnya Donald Trump tidak dimakzulkan. Jadi Trump berpacu dengan waktu, karena itu dapat dimengerti dia mengubah-ubah strateginya. Tapi bagaimanapun juga ini juga tergantung kepada bagaimana kompaknya koalisi negara-negara di Timur Tengah tersebut. Karena pada saat ini sedang gencar juga perundingan rahasia antara Amerika Serikat, Israel dengan negara-negara di Timur Tengah tersebut, karena mereka konon memiliki perjanjian rahasia di masa lalu dan sekarang sedang ditagih oleh Amerika Serikat. Misalnya perjanjian perihal energi, perjanjian soal jaminan keamanan, perjanjian soal investasi keuangan, perjanjian soal dukungan intelijen, dan juga perjanjian-perjanjian yang baru bisa dibuka pada detik-detik saat ini. Dan untuk itu semua negara-negara di Timur Tengah itu juga panik karena banyak sekali perjanjian-perjanjian yang tidak mereka ketahui, tapi dokumennya ada di Amerika Serikat dan di Israel, dan konon pada saat masa lalu seringkali elit-elit di Timur Tengah itu tidak membuat minutes of the meeting ataupun agenda-agenda dari pertemuan tersebut. Sekarang saatnya Amerika Serikat dan Israel menagih semua itu. Jadi dalam suasana kepanikan seperti itu dapat dimengerti kalau Amerika Serikat juga goyah, karena tidak mustahil Iran juga melakukan hal yang sama, melakukan perundingan rahasia dengan negara-negara kunci di Timur Tengah tersebut. Demikian. Jadi saat ini bisa digambarkan situasinya Trump panik karena ingin menyelamatkan posisi politik dirinya jelang 4 Juli. Pak Reza, boleh dielaborasi terkait dengan poin ini? Tepat sekali. Ini waktu tinggal 3 minggu lagi dan juga pemilu setelah itu juga sudah semakin dekat. Karena pada saat yang sama juga kita perhatikan aksi demo juga itu masih ada walaupun belum terkoordinir. Maka untuk itu Trump dalam kondisi yang sedang pelik ini, maka ciri-ciri Donald Trump yang memiliki narcissistic personality disorder itu mulai muncul. Dia tidak mendengarkan saran-saran dari penasihat-penasihatnya, bahkan banyak penasihat-penasihat militer, para jenderal-jenderal pensiunan yang
sudah berteriak-teriak bahwa Anda ini melanggar konstitusi, Anda membawa kami kepada kehancuran. Kemudian lembaga kami, lembaga militer yang sangat profesional, sangat tangguh dan sangat teruji itu, ya janganlah dipimpin lagi oleh seseorang yang tidak memiliki kualitas untuk memimpin kami. Dan kita juga lihat sama-sama bagaimana kualitas Hegseth kalau diwawancara di Parlemen Amerika Serikat. Seringkali dia tidak memahami prinsip-prinsip dasar kemiliteran, prinsip-prinsip dasar dari otoritas, dan selalu mengatakan ini adalah perintah Donald Trump, kami semua setia pada Donald Trump. Jadi logika-logika manajemen by objektif, logika strategic thinking itu ternyata tidak muncul di Amerika Serikat saat ini. Yang ada adalah ambisi untuk memenangkan perang secara cepat dan indah. Demikian kira-kira. Baik, Mas Ismail, Ketua Kabinet Nasional Iran Ebrahim Azizi menyatakan klaim-klaim Trump terkait negosiasi dan pencapaian poin-poin kesepakatan hanyalah delusi dan sangat ngawur. Kemudian itu juga merupakan bentuk bantahan ya pemerintah Iran. Apa yang menguatkan bantahan pemerintah Iran terkait dengan pernyataan Donald Trump bahwa telah tercapai kesepakatan terkait dengan program nuklir dan Selat Hormuz? Mas Ismail. Ya, Mbak Eva, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, memang apa yang disampaikan oleh Donald Trump itu hanyalah klaim, dan itu dibantah oleh pihak otoritas Iran. Karena memang tidak ada hubungan langsung, tidak ada hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat. Dan Donald Trump kita ketahui itu sering melakukan kebohongan-kebohongan yang serupa. Ingin menjaga citranya di hadapan publik internasional, di hadapan dunia, terkait dengan konflik yang sampai sekarang itu masih terjadi antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi ingin menutupi kegagalan Amerika Serikat terhadap misi-misinya terhadap Iran. Kita ketahui bahwa Amerika Serikat itu sangat bersikeras untuk kemudian bisa membebaskan Selat Hormuz, lalu dengan cara-cara baik dengan tekanan militer maupun juga dengan blokade ekonomi, tapi sampai sekarang Selat Hormuz itu masih berada sepenuhnya di bawah kendali Iran. Sehingga kemudian kayak kemarin juga tentang ancaman serangan yang kemudian dibatalkan sendiri oleh Donald Trump ya untuk menutupi citranya, sehingga kemudian mengatakan bahwa pembatalan itu dilakukan karena Iran telah menyepakati item tuntutan Amerika Serikat. Padahal sama sekali belum ada pembicaraan mengenai ini. Iran menegaskan tidak ada hubungan langsung dengan Amerika Serikat. Semua kesepakatan itu melalui mediasi, terutama yang kemarin ini ditunjuk adalah pihak Pakistan, sehingga tidak ada kontak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Klaim-klaim seperti itu sepenuhnya ditolak oleh Iran, dan Iran menegaskan bahwa sampai saat ini Iran tetap dengan sikap politiknya bahwa perundingan tetap akan dibuka. Kan mengapa Iran kemudian masih terus membuka jalur diplomasi ini? Ingin menegaskan bahwa Iran itu tidak menginginkan adanya perang sebenarnya. Tidak menganggap bahwa perang sebagai satu-satunya opsi untuk kemudian mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Sehingga ketika Amerika Serikat justru malah semakin cenderung memilih opsi militer ini, Iran ingin menunjukkan bahwa pemicu segala ketegangan dan ketidakstabilan di Timur Tengah ini adalah dari pihak Amerika Serikat sendiri. Sementara Iran sudah berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian terjadi perundingan, terjadi kesepakatan, tapi Amerika Serikat maupun juga dari pihak Israel berusaha untuk kemudian perundingan ini tidak terjadi dan senantiasa terjadi kebuntuan untuk kemudian menemukan kesepakatan bersama. Ya, Pak Reza, dengan klaim AS, bantahan Iran, dan campur tangan Zionis Israel, bagaimana kemudian nasib perundingan damai Amerika Serikat dan Iran ke depannya? Saya perhatikan Iran sudah siap dengan perundingan ya. Mereka sudah biasanya datang dengan tim yang sangat kuat. Misalnya ada anggota ketua parlemen, ada menteri luar negeri, ada direktur bank sentral, ada rektor universitas pertahanan, dan juga ada pakar-pakar hukum internasional dan pakar-pakar nuklir. Dan sayangnya dari Amerika Serikat biasanya mereka menurunkan pemimpin yang tidak solid. Misalnya saya perhatikan biasanya menurunkan Hegseth, kemudian menurunkan Kushner dan menurunkan Witkoff, di mana tiga orang ini kesetiaannya adalah kepada Donald Trump pribadi. Maka cara berpikir orang-orang bisnis tersebut adalah take it or leave it. Maka akan banyak tekanan-tekanan pada Iran untuk setuju, dan pada saat yang sama nanti mereka akan mengatakan serangan akan kami lakukan lagi, dan untuk itu mereka sudah memiliki namanya perjanjian strategis, di mana ada 10 tahun perjanjian atau memorandum lewat Memorandum of Understanding dari tahun 2019 sampai 2028.
depan, yang intinya Israel adalah sekutu yang paling terpercaya bagi Amerika Serikat, dan untuk itu selama ini sudah mendapatkan dukungan militer sebanyak 3,3 miliar dolar per tahun, dan untuk itu antara kedua negara ini sudah sangat sering terjadi simulasi perang. Dan saya pikir kalau sekiranya Iran menolak, maka ancaman penguasaan atas kota-kota besar di Iran itu bisa saja dilakukan oleh Amerika Serikat. Pemboman dilakukan oleh kota-kota di provinsi terbesar seperti Teheran, kemudian Razavi, Khorasan, Isfahan, Al-Bors, maupun di provinsi dengan jumlah penduduk terendah seperti Markazi, Hormozgan, Ardabil, dan juga Yazd. Dan untuk itu saya perhatikan Iran sedang memperkuat posisinya di semua kota-kota tersebut, entah itu kota dengan jumlah penduduk terbesar maupun kota-kota yang memiliki nilai sejarah seperti Razavi, Khorasan, kemudian di Qom, kemudian Fars, kemudian juga di Teheran itu sendiri. Dan untuk itu apapun yang terjadi dari perundingan ini tampaknya Iran sudah siap untuk melawan, dan untuk itu Iran mengatakan masih ada senjata kami yang belum kami keluarkan. Itu adalah senjata plasma. Dunia hanya bisa mendengar dari statement Vladimir Putin bahwa senjata semacam itu ada, dan saya juga tidak tahu bagaimanakah dampak penggunaan dari senjata plasma tersebut ke basis-basis Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Demikian. Baik, terima kasih untuk ulasan Anda Pak Reza, dan juga Mas Ismail sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.